Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, lik Idwam, Mbah Idwam, Syekh Idwam, Habib Idwam yang saya hormati, pelanggaran Habib Bahar bin Smith dawuh dalam video yang ditayangkan ini yang intinya kiai-kiai dan ustadz-ustadz baru-baru saja berani mengatakan habaib bukan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah Abuya Uci wafat. Berarti Habib Bahar ini, beliau pada saat itu, ini video nanti ditampilkan itu. Yang anak heran begini, ini kiai-kiai kenapa nggak berani komentar ketika Abuya Uci masih hidup? Kenapa? Karena Abuya Uci terkenal bagaimana kecintaan beliau kepada dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka ini berani keluar-keluar Habib bukan cucu Nabi, berani keluar-keluar pas waktu ketika Abuya Uci sudah meninggal, baru berani. Itu meyakini bahwa kiai-kiai yang selama ini keluar-keluar bahwa habaib bukan cucu Nabi itu takut sama Buya Uci, atau bagaimana ini Mbah Idwam? Kok seolah-olah kita itu yang meyakini habaib bukan cucu Nabi tergantung betul dengan Buya Uci. Saya kenal lah profilnya Buya Uci kebetulan lewat media, betul. Sebelumnya saya belum pernah, ya memang saya kurang banyak silaturahmi mungkin ke kiai-kiai, nggak berani itu kan. Dan tahu saya tentang Abuya Uci itu bukan masalah habaibnya, tapi karena ilmunya, karena akhlaknya, dan karena yang lain. Kalau beliau mengatakan habaib atau mau bela para habaib, mencintai para habaib dan seterusnya, itu tidak ada arah dari saya kemudian meyakinkan diri bahwa kelakuan Buya, mohon maaf ini apa, haliyah ataupun respon dari Buya Uci ini terhadap para habaib sebagai natijah atau sebagai bentuk isbat nasab mereka. Tidak ada urusannya sama nasab kebaikan Buya Uci terhadap para habaib. Saya kira seperti itu kok. Ini Habib Bahar mengatakan ulama-ulama, kiai-kiai, bukan ulama-ulama, bahasanya kiai-kiai yang mengatakan habaib bukan cucu Nabi setelah Buya Uci wafat. Ini kiai-kiai bener-bener celurut atau gimana ini Mbah Idwam? Mau Mbah Idwam ini komentarnya gimana? Nanti kalau saya nggak setuju saya protes sama jenengan. Karena ini saya takut sama Habib Bahar ini, gimana ini? Makanya monggo ini Habib Idwam silakan bicara. Ini Habibnya beda, ini Habib Bahar sama Habib Idwam. Langsung saya jawab. Langsung saja yang keras ini biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu bukan Habib karena saya bukan jalur Ba'alwi. Bukan. Sebentar. Gimana? Masalah Habib ini anta Habibu zaujatik. Ya kan? Ya. Wa anta Habibu waladik. Wa anta Habibu abik. Wa anta Habibu ummik. Jadi sang penanya sangat pintar berkelit. Yang jelas saya bukan Ba'alwi. Lanjut. Mengenai pernyataan Habib Bahar, itu bukti kalau Habib Bahar atau Ba'alwi, khususnya Habib Bahar itu mentalnya mental pengecut. Mental pengecut? Ya. Waduh, ini dia mantan keras ini agar mentalnya mental pengecut. Karena apa? Karena yaitu Ba'alwi itu anehnya ketika mereka dekat dengan NU, mereka dekat dengan kiai-kiai Nusantara, itu mereka menginjak-injak kiai-kiai Nusantara, menghina dan lain sebagainya. Itu. Tapi ketika mereka punya masalah, maka mereka itu berlindung pada kiai-kiai NU. Iya kan? Termasuk Buya Uci. Termasuk Buya Uci salah satunya. Yang mereka jadikan tameng.
Itu mental pengecut. Karena apa? Karena mereka itu sudah tidak bisa lagi menjawab secara ilmiah. Jadi ya begitu. Mereka bisa daya nalar ilmiahnya begitu, berlindung pada kiai-kiai Jawa, pada kiai-kiai Nusantara. Dan pada saat tertentu dikatakan kiai-kiai kepalanya yang bersorban itu 70 belum banding sama Habib satu yang goblok, Habib satu yang jahil. Nah itu kan namanya mental pengecut. Nah ini mohon maaf ini Mbak Idham, nanti kalau misalkan ini dikasih judul video ini misalkan ya, Mana? Habib Bahar pengecut gimana? Ya silahkan, terserah. Wah, nanti kalau viral gimana ini? Banyak yang cemooh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Anta kan termasuk panjenengan ini, saya nggak bicara Anta lah, panjenengan saja. Anta kan ya, biasa di ente aneh itu biasa dipakai oleh para habaib. Kalau saya enggak ante enggak aneh, tapi ya Anta ya anak fasih. Kalau bahasa ente dan aneh itu bahasa bukan bahasa Arab. Ya, malah semua ya. Panjenengan itu kan tidak takut sama siapapun, takutnya hanya sama satu kan, Allah Subhanahu wa taala yang di dunia ini diwakili oleh istri. Makanya ini tidak apa-apa misalkan nanti dikasih judul Habib Bahar menurut Habib Idham bermental pengecut misalnya ya. Karena Habib Idham ini tidak takut sama siapapun di dunia ini kecuali sama Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala ketakutannya itu diwakilkan kepada istrinya Mbak Idham. Oke, lanjutkan Mbak Idham. Satu itu ya, memang para habaib itu pada satu sisi menginjak-injak kiai-kiai NU, walaupun itu ya terutama ya kiai-kiai yang tidak punya pengaruh ya, walaupun beliau yang diinjak-injak adalah kiai-kiai NU kultural yang mungkin doanya mustajab. Ya kan? Iya. Otomatis para habaib yang mengatakan mohon maaf yang mengatakan kiai-kiai dengan kepala bersorbannya 70 tidak banding dengan satu habib yang jahil bahkan ahli maksiat sekalipun, kan yang dimaksud mereka kan bukan Kiai Miftahul Akhyar. Yang dimaksud mereka kan bukan Kiai Said Akil Siraj. Yang dimaksud apa, atau mungkin juga karena sebagian para habaib kan nggak cocok sama Kiai Said, dan bukan Kiai Yahya yang punya power, ya mungkin kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung yang tidak tahu apa-apa, mungkin itu yang dibandingkan oleh oknum Habib ini. Tetapi pada saat seperti ini ya mereka berlindung ke siapa? Membawa nama besar Kiai NU juga. Nah itulah yang dimaksud dengan pengecutnya seperti itu. Iya ya, sebenarnya kalau dijawab secara ilmiah ya bisa-bisa saja, tapi ngapain dijawab secara ilmiah kepada teroris nasab? Menurut saya begitu. Begitu ya. Karena mereka pun dalam konteks pembelaan nasabnya mereka kan tidak pernah ilmiah. Ya jawab doktrin. saja. Jadi ini kan juga nakut-nakutin juga kan dengan membawa nama Buya Uci kan, ini iya, nakut-nakutin lagi. Makanya saya jawab saja langsung, mentalnya pengecut, udah itu aja. Mau jadi jelaskan secara ilmiah apaan, mereka pun tidak bisa menjawab secara ilmiah untuk membuktikan bahwa mereka itu cucu Rasulullah. Begitu. Sebenarnya gini juga Mbak Idham. Mana? Bisa sebenarnya para habaib ini, Habib Bahar, untuk menggait hati Nahdliyin kan, agar kembali meyakini mereka sebagai cucu Nabi. Sebenarnya mudah. Saya kira loh, nggak usah repot-repot sih menjawab tesnya Kiai Imad, nggak mungkin terjawab bila yaumil qiyamah, ya kan? Nggak usah repot-repot tes DNA, karena sudah terbukti DNA-nya G kok. Iya, gimana? Ada satu cara lagi sebenarnya, rubah pola cara mereka itu berdakwah. Rubah tingginya hati dengan merendah. Tiru akhlaknya Kanjeng Nabi, jangan sebagai Umar bin Khattab terus, jangan menganggap sebagai Nabi Musa terus yang keras. Iya kan? Karena mereka itu punya prinsip bahwa harus keras, karena Kanjeng Nabi juga kalau pidato peninggalnya ini merah, meripate ainnya itu merah dan berapi-api kalau pidato. Hanya kan Kanjeng Nabi nggak seperti itu terus. Dan terbukti
sikap-sikap panjenengan para habaib dengan menggunakan metode ini justru semakin meyakinkan kami bahwa panjenengan bukan cucunya Kanjeng Nabi. DNA-nya gagal, Kita bisa zaman gagal. kitab sezaman gagal, akhlak gagal. Ya mau gimana lagi, cobalah akhlak. Walaupun panjenengan mungkin tetap tidak diakui sebagai cucunya Nabi di sini, tetapi ya, semua akan menghormati karena akhlaknya panjenengan. Cocok, Mbah? Sosok. Iya kan? Iya. Mengikuti akhlak Rasulullah dengan berguru kepada kiai-kiai Jawa. Nah, ini lagi mengikuti akhlak Rasulullah dengan berguru kepada kiai-kiai Jawa. Iya. Iya kan? Ini justru saya melihat tadi ada postingan video Habib Bahar di depan para habaib yang lain. Berapa begitu? Kiai-kiai saat ini berani berkoar-koar, berani bersuara kalau Habib bukan cucu Nabi setelah Buya Uji wafat. Ada apa ini, Ustaz? Dan seterusnya itu kan. Nah, kalimat seperti ini sama sekali tidak membuat kami berubah, justru meyakinkan kami kok seperti ini kacaunya. Itu kesimpulan kami panjenengan para habaib yang selama ini menghina kiai-kiai kecil, kiai-kiai kampung yang tidak tahu apa-apa. Dengan didatangi, dimintai uang dan seterusnya, di kampung-kampungan banyak. Dikatakan kepalanya tidak lebih mulia dibandingkan telapak kakinya Habib yang jahil. Ini kan luar biasa panjenengan. Dan pada saat seperti ini panjenengan menggunakan kiai-kiai kita dijadikan sebagai tameng kan, gila ini. Gila enggak? Edan. Saya juga pernah menyampaikan analoginya kan begini. Pada waktu zamannya Rasulullah membuktikan kalau Al-Qur'an itu memang kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Bener seru. Pada Nabi kita itu kan hujahnya kan berbeda kan dengan konteksnya mungkin zamannya tabiin yang tidak bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Apalagi zaman sekarang membuktikan kalau Al-Qur'an memang benar-benar wahyu dari Allah, itu kan ada seperangkat ilmu-ilmu yang mungkin dulu pada waktu zamannya Rasulullah tidak ada. Ya, Begitupun ini pembuktian zuriyah Rasulullah zaman sekarang berbeda dengan zamannya Abuya Uji. Begitu kan bisa saja begitu. Karena mungkin zamannya Abuya Uji itu belum yang sudah ada tes DNA, tapi kan belum familiar seperti sekarang, kan bisa saja begitu. Dan juga informasi yang kita terima kan nggak sebanyak sekarang pada saat itu kan. Iya. Belum seperti saat ini. Kiai Buya Uji ini cerita tahun berapa? Mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu. Iya. Ya kebetulan saja kan sebenarnya. Dan saat itu kami juga sering mengatakan, dulu kami adalah orang-orang yang meyakini bahwa habaib bukan cucu Nabi dan tersiksa dengan sikap orang-orang yang diyakini sebagai cucu Nabi berkelakuan seperti itu. Kami tersiksa antara husnuzon dan realita. Nah, itu tersiksa betul. Dan bukan hanya panjenengan tadi bilang masalah kiai-kiai dulu Abuya Uji meyakini mereka sebagai cucu Nabi, sekarang tidak karena beda metode. Bukan hanya seperti itu. Menurut saya kiai-kiai dulu tidak mengakui habaib sebagai cucu Nabi dengan husnuzon dan keyakinan mereka itu pada saat itu karena belum kualat. Kualatnya baru dicicil, belum full. Ini sudah agak full. Yang ditakutkan fullnya itu adalah kemarahan ulama-ulama Nusantara terhadap mereka. Ini yang dikhawatirkan. Makanya lebih baik kita saja yang menyuarakan. Biarlah suara kami yang menyakitkan, tetapi pada kenyataannya ketika kita berjumpa dengan mereka biasa-biasa saja. Itu yang kami harapkan. Begitu, Mbak. Berarti bukan hanya masalah metode kiai-kiai dulu dengan sekarang itu berbeda. Yang jelas kalau untuk meyakinkan orang-orang yang hidup pada saat ini bahwa Al-Quran adalah mu'jizat dan wahyu minallah, memang memerlukan berangkat karena jaraknya kan sudah jauh banget kan sama Kanjeng Nabi kan. Diperlukan logika-logika saat ini kan
teknologi-teknologi untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyun minallah, perlu. Dan ini merupakan apa namanya ya, bentuk ataupun aplikasi dari ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, seperti itu Mbah, menurut saya gitu kan. Iya. Bahwa zamannya Kanjeng Nabi, masih ada Kanjeng Nabi, tidak perlu mengatakan bahwa apa namanya, coba sekarang gunakan Google Translate, gunakan apa namanya Mu'jamul Ma'ani di dalam kitab-kitab yang tertera di website-website untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Tidak perlu seperti itu, karena pada saat itu belum ada Google. Tapi pada saat ini bolehlah kita gunakan Mu'jamul Ma'ani, kita bolehlah gunakan metode apa namanya sastra di seluruh dunia, di seluruh fan keilmuan untuk menyaingi sastranya Al-Quran. Boleh kan, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Dan di Al-Quran sendiri sudah mengatakan wa in apa namanya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin ya. Dan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wad'u syuhada. Nah, syuhada ini mungkin pada saat ini ya itulah teknologi. Syuhada kita gunakan, syahid-syahid ini kita gunakan, perangkat-perangkat yang ada pada saat ini kita gunakan untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, diperlukan saat ini. Tetapi untuk masalah nasab ini tidak, saya kira. Saya lebih cenderung kalimat jenengan yang dulu, kualat mereka dengan ulama-ulama Nusantara, kualat mereka dengan Kanjeng Nabi, kualat mereka dengan nasab yang dipermainkan. Saya kira seperti itu, Mbak. Kalau metode mungkin ya itu akan dijaga seperti saya katakan kemarin dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, bahwa apa namanya nasab asy-syarif madbut, terjaga, tertulis secara rapih agar tidak dimanfaatkan oleh al-juhal wal li'am. Maka di Indonesia khususnya, dan apa namanya yang kaitannya dengan masalah habaib ini, yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi itu dibiarkan selama sekian tahun oleh Allah. Tetapi begitu kebablasan pasti Allah marah, pasti Kanjeng Nabi marah, dan pasti mahabbah itu sendiri yang akan menghalau mereka dengan dukungan ayat wa idza adzana rabbuka wa yab'atana 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al adzab. Cocok, Mbah? Cocok bisa. Lanjutkan, Mbah. Apalagi, Mbah? Apalagi ini terkait masalah Habib Bahar yang mengatakan kita ini, untungnya kita bukan kiai, kita celurut ya. Celurut saja berani, yang kayak maksudnya banyak yang berprinsip seperti ini kan, banyak loh yang berprinsip seperti kita itu banyak ya. Intinya para habaib itu kan, Pak Alwi itu kan sudah tidak bisa lagi menjawab secara ilmiah, tidak bisa membuktikan kitab sezaman. Maka yaitu tadi pelariannya itu berlindung pada kiai-kiai Jawa, dan juga mencari tabir-tabir ulama-ulama yang seolah-olah itu mengisbat nasab Baklawi, padahal bukan, hanya sekedar menyebutkan. Nah itu juga aneh kan, Ustadz Idrus Romli juga kan itu. Penyebutan, kemudian ada riwayat yang kebetulan menggunakan nama apa namanya Sayyid, gelar Sayyid atau Habibnya, itu untuk mengisbat sebuah nasabnya, tidak bisa. Nah itu kalau seperti itu berarti kalau penyebutan seorang tokoh Pak Alwi, mohon maaf, dengan sebutan Sayyid atau Syarif oleh ulama besar sekelas Ibnu Hajar misalkan, penyebutannya dianggap isbatun nasab, berarti Ustadz Idrus Romli dan yang lain-lain yang mendukung itu dengan dalil ini tidak menghargai nasabus syarif. Iya. Ya kan, karena sembrono mengisbat, apalagi menyalahkan kita yang protes gara-gara nama Nabi kita dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, malah ini didukung. Makanya Ustadz Idrus Romli lawan apa enggak, Mbah? Lawan. Siapa lagi? Husaini lawan enggak? Lawan. Siapa lagi? Gus siapa?
Siapa? Ya Allah, Rumel Lawan. lawan. Siapa lagi? Wafi Wafi, Gus Wafi lawan. 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 Bener kan jenengan? Inyong sing bener ding. Orang mati kecuali karo Gusti Allah. Yang kebetulan Gusti Allah diwakili oleh istrinya. Sudah itu paling bener. Selalu ada guyonnya. Ya memang kudune kayak gue orang mau pendas ya. Mbak. Apalagi ini, Mbak? Semakin kesini aku semakin aneh ya dengan sikap-sikap orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tadi ada lagi itu video-video perseliweran itu. Apa namanya? Ada habaib yang marah-marah di depan makam. Di depan makam. Iya. Makamnya Marah. siapa itu? Saya tahu saya. Tapi saya lihat sekilas. Saya cuma melihat apa namanya? Komentator-komentatornya kan. Karena kan lucu-lucu biasanya kan. Terus waktu itu kebetulan saya juga lagi sibuk kan, jadi nggak fokus. Yang jelas ada Habib marah, mungkin gara-gara ada orang yang datang dengan apa namanya yang tidak enak dipandang oleh Habib. Mungkin datangnya dengan cewek atau dengan perempuan lah, dianggap bukan mahram dan seterusnya lah. Intinya masalah itu. Panjenengan datang ke apa makam waliullah dan membawa cewek yang bukan Muhrim. bukan muhrim, bukan mahram. Ngono bojone mbok ya bukan muhrim. Muhrim yo ora itu bojo malah. Intinya kan marah-marah. Nah ini lagi. Ini kan lagi-lagi kan kayak gini akhlaknya. Kemudian dia ya, bukan seperti itu harapan saya kan. Habaib yang sekarang problem dengan masalah nasabnya, ya perbaikilah akhlaknya lah. Saya kira seperti itu. Nah hal-hal seperti ini kan enggak enak dipandang. Sementara mereka mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi. Akan semakin meyakinkan orang-orang yang selama ini sudah tidak lagi meyakini mereka, tambah yakin bahwa mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi, Mbah. Memang itu misalkan itu adalah kesalahan. Tapi caranya kan bagaimana agar orang lain apa namanya adem kayak gitu loh ya. Belum lagi kalau ternyata bukan wanita yang tidak boleh dibawa, misalkan istrinya atau adiknya atau mungkin ponakannya kan bisa-bisa saja. Amarahnya yang selalu dikedepankan. Nah ini anehnya seperti itu, Mbah. Terus ada lagi video lama ini, Mbah, dari Gusmik saya lihat. Nah, mungkin nanti saya tampilkan juga, Mbah. Videonya Gusmik. Kenapa beliau? Nah itu menceritakan tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Dan di video ini disebutkan beberapa tokoh yang pada saat itu hadir. Saat ini sudah wafat semua lah. Gusmik kan juga sudah wafat. Di mana Gus Omik ini menceritakan Mbah Hasyim Asy'ari lagi berkumpul dengan beberapa ulama. Kemudian datang para habaib, tapi kedatangan para habaib ini karena posisi Mbah Hasyim sedang fokus membahas sesuatu dengan para ulama, maka tidak begitu diperhatikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya habaib itu mengeluarkan jurusnya, ana minal habaib. Mbah Hasyim Asy'ari ghadab. Itu ada videonya ya? Ada videonya, nanti saya tampilkan. Mbah Hasyim Asy'ari ghadab. Kalimatnya juga nanti ada, tapi saya detailnya kan lupa. Karena wah ini video tak download, tapi saya belum lihat lagi. Nanti tak tampilkan sekalian lah di sini. Wonten ing tunggalipun dinten panjenenganipun Haji Jazuli sowan almarhum Kyai Hasyim sareng-sareng kalian tiyang ingkang asmanipun Kyai Munzir Bahri utawi Gus Munzir saking Mangunsari Nganjuk. Ing antawisipun Haji Jazuli tangon ngaten sedaya menika sampun almarhum Ki Hasyim Pido Ki Jazuli Pido panjenenganipun Ki Munzir Pido tanglet dateng Kyai Hasyim anggenipun tanglet ngaten Kyai menawi kepareng kula kepengin ngertos panjenengan menika putranipun sinten panjenengan menika putunipun sinten Hasyim nerangaken sekedhi ngaten Kyai Hasyim dhateng panjenenganipun Haji Jazuli lajeng wonten tamu suci Kyai Hasyim boten ngreken lah kok tamu sing boten direken mung ngeten ana minal habaib
kok kowe gak ngurmati aku. Langsung Ki Hasim duka kalih dawuh ngeten, asarab minal adab wa man laisa lahu adab wajib alaihi santap minggir. Pasien masuk ke tempat panjenenganipun Haji Jazuli, anak putuku ora perlu tak wae weruh nasab salasilahku sampai teko Nabi Adam. Kejaba mung sauntara ingkang kala wau kita Fatihah sareng-sareng ing antawisipun menawi saking Nyai Hasim almarhum Joko Tingkir, Mbah Benowo, Mbah Sambu Sido, lajeng panjenenganipun almarhum Ki Abdul Jabar Jumawah Putu, Nyai Layinah Jumawah Putu malih panjenenganipun Kiai Hasim Asy'ari. Nah, insyaallah kalih-kalih menika dapuk wonten ing Fatimatul Zahra. Ingkang kala wau kula aturaken kazamin ubuwati Sayyidi Hasyim Asy'ari Mbah Ilyas min Mansubih Sayyidi Muhammad Santri ageng sila rajulun minal kirami min kiramin qablana wa qillahu laduniyatu allamana. Pramila mugi-mugi kula panjenengan termasuk tugase samiin setia nanggulangi derek benahi supados sinar hasimiyah menika gesang malih dengan kobaran nuril marhum, dengan semboyan kembali bangkit almarhum Mbah Hasyim Asy'ari. Ini videonya. Nanti tampil. Nah itu Mbah Hasyim Asy'ari khotbah. Sampai kiai yang di sana itu sampai matur sama Mbah Hasyim, Mbah Hasyim mohon maaf panjenengan sebenarnya cucunya siapa. Artinya saya mengartikan bahwa kiai-kiai yang ada di sekitar Mbah Hasyim berani menanyakan kepada Mbah Hasyim panjenengan cucunya siapa itu karena ada sesuatu yang aneh. Mbah Hasyim memarahi para habaib. Ini ada beberapa natijah yang saya ambil, Mbah. Satu, Mbah Hasyim Asy'ari tegas begitu, tegas seperti itu kepada para habaib, membawa dampak kepada kiai-kiai yang melihatnya. Kok berani sama para habaib? Ada apa ini? Ada kemungkinan Mbah Hasyim Asy'ari minal habaib, ya kan? Ada kemungkinan al habaib laisu min dzurriyyatin nabi. Terus ada kemungkinan lagi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari lah yang hakikatnya dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan di situ dijawab oleh Mbah Hasyim, tidak perlu tahu lah terlalu banyak karena ini masalah tidak perlu dipublish. Mbah Hasyim jawabnya seperti itu didawuhkan oleh Gusmik. Nah ini kan juga ada indikasi besar sebenarnya di dalam kejadian tersebut yang kemudian direkam oleh Gusmik, ceritanya disampaikan dalam bentuk video di ceramah, dan kebetulan videonya masih ada. Itu merupakan sebuah sebuah sesuatu lah yang mengantarkan kita sampai sini, Mbah. Artinya Mbah Hasyim itu juga sudah tertanam pada zaman itu bahwa annal habaib laisu min dzurriyyatin nabi. Tetapi masih dihormati. Ya karena apa? Ya karena banyak dari golongan mereka yang alim-alim, banyak dari golongan mereka yang ahli tasawuf, banyak dari golongan mereka yang menjadi waliullah. Ya kan? Iya, betul. Lah ya, tetapi ketika sampai sini sudah berapa tahun? Ratusan tahun kan mereka berada di sini, dan kebablasan pasti marah lah. Seumpama Mbah Hasyim Asy'ari saat ini menyaksikan secara langsung, juga mungkin sikapnya akan lebih tajam lagi dibandingkan pada saat itu. Saya punya natijah lagi dari kisah itu. Monggo. Satu natijah. Apa? Mbah Hasyim Asy'ari itu kan berani menegur habaib. Otomatis ketika ada habaib yang satu akhlaknya tidak baik, maka kita itu juga wajib menegur.
Iya, ada kalimat wajabahnya di situ, wajabah. Apalagi Nah, apalagi ya sekarang mereka tidak bisa membuktikan kalau mereka itu cucu Rasulullah. gini lagi Mbak Idwam, Gimana? Mbah Hasyim Asy'ari sampai mengambil tindakan seperti itu hanya ada satu hal. Karena habaib datang tidak begitu direspon, oknum habaib ini yang datang hanya mengeluarkan kalimat ana minal habaib, gitu saja. Itu malah lebih ekstrim Ya, berarti. iya, sudah direspon seperti itu oleh Mbah Hasyim. Apalagi yang mengatakan kalian wajib hormat kepada habaib, kalau tidak, nah, apalagi seperti ini pasti akan lebih marah. Saya kira seperti itu. Iya. Hanya dengan kalimat ana minal habaib menyebabkan Mbah Hasyim Asy'ari marah. Nah, sekarang kita sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya Mbah Hasyim, banyak oknum habaib yang mengancam kita kalau tidak mencintai mereka. Banyak oknum habaib yang mengatakan kepala-kepala kiai-kiai kampung yang mengajarkan kita alif bata 70 kepalanya tidak sebanding dengan kakinya Habib yang jahil dan ahli maksiat. Kok diem? Maka kita tidak mengikuti Mbah Hasyim berarti. Orang maksudnya waras. Kalau Iya. diam. Lah iya. Berarti kita tidak waras kalau diam saja. Berarti kita yang waras gitu, Mbah. Apalagi Mbah natijanya, Mbah? Hah? Apalagi ini? Masalah Mbah Hasyim kan juga banyak yang menggunakan hujahnya Mbah Hasyim kalau Mbah Hasyim tetap dekat dengan habaib sebagai hujah bahwa ada ikrar dari Mbah Hasyim bahwa mereka adalah habaib dzurriyyatun Nabi. Itu juga yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Ulama-ulama kita banyak yang dekat dengan para habaib diartikan sebagai isbatun nasab dari mereka. Ya tidak bisa dikatakan seperti itu karena ilmu nasab kan sudah ada ilmunya sendiri. Kan begitu. Ya, Masa ya kita dekat dengan orang-orang yang mohon maaf ahli maksiat terus dikatakan kita itu meridhoi kemaksiatannya, kan tidak. ya. Kan Ah. begitu, logikanya kan begitu. Terus apa lagi natijahnya? Ya itulah udah banyak banget natijahnya, malah nanti bingung menyimpulkan natijah dewek. Yang jelas apa namanya ya? Saya menyoroti kalimat madbutotan. Madbutotan itu seharusnya secara ilmiah ya, secara data apa namanya? Manuskrip nasabnya siapa? Ubaidillah ya, itu pasti ada sampai Said Ahmad pada tahun-tahun yang dibutuhkan oleh Kiai Ahmad. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Oh, bahasanya itu madbutotan yang dahulu siapa? Ibnu Hajar kan dalam kitab As-Suwa'iq Al-Muhriqah. Dan itu tidak pernah dimunculkan oleh pembela habaib. Begitu ya. Tidak pernah Hanya dimunculkan. pengendikan Ibnu Hajar, pengendikan seperti itu tidak pernah Dimunculkan oleh dimunculkan oleh para pendukung habaib. pendukung habaib. Yang dimunculkan Dawuhnya Ibnu Hajar. iya, yang seolah-olah itu mengisbat padahal bukan. Apa itu dawuhnya, Mbah? Diulang mau Mbah. Dawuhnya Ibnu Hajar yang seolah-olah mengisbat dan digunakan oleh para pendukung nasabnya Pak Alwi nyambung ke Kanjeng Nabi. Apa itu? Nah, saya lupa redaksinya lah. Ya intinya seperti apa intinya? Intinya apa? Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar itu menulis dalam kitabnya menyebut Pak Alwi itu Sayyid itu aja. Sayyid begitu. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari kan Sayyid siapa itu pengarang Rotib Al-Haddad ya, memakai kata Sayyid, hanya sekedar memakai kata Sayyid itu dianggap mengisbat. isbat. Ya. Dan sampai sekarang sampai situ saja maksudnya pembelaan dari Iya, sampai situ saja. enggak ada yang lain. Enggak ada. Ya wis berarti tambah yakin mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi. Intinya sampai detik ini itu Pak Alwi tidak bisa memunculkan kitab sezaman itu intinya. Dan harus kalau memang terbukti ya harus ada kitab zamannya, harus ada. Saya kira seperti itu. Kalau enggak ya sudah tes DNA. Dua-duanya kan enggak mau. Haram katanya tes DNA, Mbak. Nah, itu anehnya Bang Alwi di situ. Maka saya bilang dari awal mereka itu pengecut, udah itu aja. Oke, mereka pengecut ya kayak Mbak ya. Ah, ya udah segini saja mungkin, Mbak. Kita lanjutkan rokok-rokok saja ya, enggak usah direkam. Ini mungkin karena pembicaranya akan ekstrim. Bukan membahas pahlawan, kita membahas istri. Nggak perlu direkam. Sekian dulu saudara-saudara, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Akhirul kalam tetap kita akhiri lik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.